Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dengan akikah dan peduli sesama dengan berkurban. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Bapak ingin bertanya kepada kalian, mengapa Islam mengajarkan kita untuk berkurban dan bersyukur? Iya, betul sekali. Dengan berkorban kita bisa berbagi kepada sesama dan dengan bersyukur kita mampu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk selalu berbagi kepada sesama gitu ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan benar, menjelaskan hikmah penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan benar. Dan yang ketiga, menjalankan syariat penyembelihan hewan akikah dan kurban dengan benar sebagai bentuk syukur dan kepedulian sosial. Mari kita membaca Al-Quran ya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Nah, anak-anak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan daging bangkai, darah, dan daging babi, serta hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Nah, untuk itu, surat yang kedua dikuatkan di surat yang lain, yaitu pada Quran Surah Al-An'am ayat 121. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, yang artinya janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. Nah, anak-anak, ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya menyembelih hewan tidak menyebut asma Allah merupakan suatu larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak boleh memakan daging atau sembelihan yang disembelih tidak menyebut asma Allah.
Mari kita perhatikan infografis berikut ini sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara menyembelih. Tentunya kita harus tahu apa itu akikoh dan kurban. Akikoh merupakan ibadah yang ditujukan untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang bayi atau anak dari keturunan manusia, di mana waktu yang ditujukan dalam melaksanakan akikoh yaitu pada hari ke-7 setelah kelahiran atau pada hari ke-14, bahkan sebagian ulama menerangkan boleh dilaksanakan pada hari ke-21 setelah kelahiran. Dan yang disembelih merupakan hewan domba atau kambing yang syarat-syarat dan ketentuannya merupakan domba atau hewan yang disembelih nantinya merupakan hewan yang bagus, hewan yang sehat, hewan yang gemuk dan tidak cacat. Kemudian anak-anak akikoh dalam pelaksanaannya apabila lahir seorang bayi laki-laki, maka jumlah domba atau kambing yang disembelih nantinya jumlahnya sebanyak 2 ekor. Sedangkan untuk bayi yang lahir adalah perempuan, maka jumlah kambingnya nanti adalah 1 ekor kambing. Untuk pembagian daging akikoh dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Dan sebagai rasa bentuk syukur kita atas kelahiran seorang bayi yang kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kurban? Sedangkan kurban ialah ibadah yang dilaksanakan yaitu pada hari atau di bulan Dzulhijjah. Proses penyembelihannya yaitu dilaksanakan pada hari ke-10 setelah sholat Idul Adha atau pada tanggal 11, 12, dan 13 yaitu dalam masa hari Tasyrik. Adapun hewan yang disembelih bisa berupa kambing, domba, sapi, atau unta. Untuk sapi atau unta bisa ditanggung atau bisa dikolektif menjadi 7 orang. Sedangkan untuk kambing, domba, dan yang lain, kambing atau domba bisa dipakai untuk 1 orang. Tujuan berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita hidup di dunia ini. Dan setelah disembelih hewan kurbannya, daging yang diberikan kepada saudara-saudara kita atau saudara seiman kita, tetangga, kerabat, dan warga yang ada di desa-desa kita, yaitu dalam keadaan masih mentah, sedangkan yang akikoh tadi sudah dalam keadaan dimasak. Itulah perbedaan antara akikoh dan berkurban. Nah, baiklah anak-anak, dalam hal membagi daging yang akan dibagikan kepada saudara-saudara kita, daging yang telah disembelih tadi merupakan bagian dari daging baik akikoh maupun kurban. Daging yang disembelih, hewan yang disembelih haruslah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam syariat penyembelihan hewan baik akikoh maupun berkurban. Mari kita lanjutkan bagaimana syarat dan ketentuan dalam menyembelih hewan. Yaitu yang pertama anak-anak, harus ada orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih ketentuannya adalah yang beragama Islam, berakal sehat, dan mumayyiz. Syarat yang kedua yaitu niat. Niat ini disebutkan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelih hewan. Dan syarat yang ketiga yaitu alat penyembelihan. Dalam artian ketentuan alat ini haruslah
terdiri dari pisau yang tajam dan memotong urat leher dengan cepat dalam satu kali gerakan, tidak menggunakan kuku, tulang, atau gigi. Kita beralih pada proses penyembelihan hewan ya. Untuk proses penyembelihan hewan, yang pertama yaitu menghadap kiblat, kemudian menyebut nama Allah dengan mengucap Bismillah, dan yang ketiga memotong urat leher yang terdiri dari kerongkongan, urat nadi, dan urat saluran pernafasan. Kemudian yang terakhir ialah menunggu hewan itu sampai dengan mati, baru kita potong dagingnya. Kondisi hewan yang akan disembelih. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, bukan hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Maidah tadi ayat 3. Kemudian hewan yang tidak halal ialah ciri-cirinya hewan yang tidak dapat disembelih adalah hewan yang sudah mati sebelum disembelih, hewan yang mati karena kecelakaan, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hikmah penyembelihan. Adapun hikmah dalam menyembelih hewan, yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama, dan yang ketiga, kesehatan. Penyembelihan dengan cara Islam dapat membuat daging lebih sehat dan tahan lama. Refleksi. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung materi ya. Nah, sekarang menurut kamu apa pemahaman baru yang kamu peroleh tentang makna ibadah kurban dan penyembelihan hewan setelah mengikuti seluruh kegiatan, membuat peta konsep, berdiskusi, dan simulasi? Bagaimana pengalaman belajar dengan cara visual, auditori, dan kinestetik membantu kamu memahami dan menghayati ajaran Islam dengan lebih baik? Nah, silakan dikerjakan ya. Kesimpulannya anak-anak, dalam hal penyembelihan hewan akikah dan kurban, hewan yang disembelih adalah hewan yang dihalalkan dan cara menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Sekarang kita praktekkan bagaimana proses dan tata cara dalam hal menyembelih hewan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.